Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman dengan 6 negara ASEAN dalam forum AMMTC ke-17. Nota kesepahaman penandatanganan secara garis besar berisikan kerjasama pencegahan dan penegakan hukum kejahatan lintas negara. Pertemuan Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 pada hari pertama menghasilkan kerjasama antara Indonesia dengan 6 negara ASEAN melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Senin 21 Agustus 2023. Selaku Ketua AMMTC ke-17, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan penandatanganan bersama Menteri Negara ASEAN. Secara garis besar, nota kesepahaman berisi kerjasama pencegahan dan penegakan hukum kejahatan lintas negara antara Indonesia dengan 6 negara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Melalui nota kesepahaman, 7 negara ASEAN ini juga sepakat dalam peningkatan pembangunan kapasitas antar negara. Pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri menandatangani 6 MOU dengan dengan Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Jadi MOU ini adalah implementasi bagaimana kedua belah pihak saling sepakat untuk menanggulangi transnational crime. Beberapa MOU adalah perpanjangan, tapi beberapa MOU yang lain adalah baru. Ya, seperti kita dengan Singapura yang sebelumnya belum pernah ada MOU, sekarang sudah diikat MOU-nya sehingga kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional juga terjadi. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka sidang Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapolri menekankan bahwa pembahasan AMMTC ini harus memiliki semangat untuk terus mengedepankan keamanan dan stabilitas kawasan demi mewujudkan kemakmuran di ASEAN. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Polri TV. Untuk informasi terkini dari event ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime ke-17, kita segera bergabung dengan reporter Polri TV Deli Rozadi. Deli, apa saja bahasan dalam pertemuan hari ini? Ya, Almira, hari ini agendanya adalah pertemuan negara-negara ASEAN dengan 3 mitra dialog, yaitu Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang. Dan pertemuan dilakukan di ruang tempat saya berdiri di belakang saya ini. Inilah ruangan tempat para delegasi bertemu dan berdialog. Dan saat ini mereka sedang rehat untuk makan siang sebentar. Dan kehadiran 3 negara mitra dialog ini di AMMTC ke-17 di Labuan Bajo ini adalah untuk mendukung negara-negara ASEAN dalam menjaga keamanan di wilayah regional. Dan memang untuk menjaga keamanan di wilayah regional seperti ASEAN dibutuhkan kerjasama yang baik, mengingat pintu masuk di negara-negara ASEAN ini tidak hanya melalui darat tapi juga bisa diakses melalui laut juga, dan ini sangat rentan untuk terjadinya jalur keluar masuk barang-barang ilegal dan juga peredaran narkoba serta penyelundupan. Dan tak hanya itu, ASEAN juga masih memiliki tantangan lain, yakni kejahatan terorisme. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi digital seperti ini memungkinkan semua orang bisa saja untuk mengakses atau meretas ataupun merasuki pikiran melalui media sosial. Dan ini semua negara-negara ASEAN yang hadir di sini sepakat bahwa kejahatan terorisme di wilayah regional ASEAN harus diberantas bersama-sama, dan oleh karena itu negara-negara ASEAN sangat menitik beratkan atau memfokuskan perhatian pada kejahatan terorisme, mengingat teknologi yang memungkinkan mereka untuk menggunakan atau memasukkan ideologi radikal ke dalam korban-korbannya bisa dilakukan dengan mudah melalui media sosial dan teknologi digital seperti yang dituturkan oleh Kabak Ban Ops Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar yang juga menjadi juru bicara Densus 88 Polri. Berikut pernyataannya. Terima kasih, Mohon izin, Jenderal. Jadi isu terorisme adalah salah satu fokus dari pertemuan AMMTC yang ke-17 ini. Karena kita tahu terorisme sebagai salah satu dari kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak memiliki batas negara. Ya. Jadi dia lintas batas
negara. Karena banyak jaringan teroris atau organisasi teroris itu tidak hanya ada di satu negara, tapi di beberapa negara sekaligus. Bahkan kita sering dengar bahwa teroris ini memiliki jaringan yang lebih global, ya. Bukan cuma di ASEAN, bahkan mungkin sampai di beberapa negara-negara lain di Timur Tengah, di negara-negara lain yang merasakan dari dampak terorisme ini. Nah, jadi kejahatan yang lintas batas ini kita tahu sekarang terjadi proses kesepakatan atau kerjasama di antara kita dorong supaya kita bisa menangani bersama-sama, gitu ya, menangani bersama-sama organisasi-organisasi teror yang beroperasi ataupun mengancam security di wilayah ASEAN, dari rekrutmen, dari lintas pendanaan, gitu, dan mungkin beberapanya juga ada yang ekspor ideologi, ya, ideologinya disebar-sebarkan, dan dengan adanya internet sekarang memang tidak ada lagi batas, terutama di ASEAN ini sudah terbiasa kita mengetahui bahwa ada propaganda melalui sosial media atau internet. Ya, Almira, memang kalau kita berbicara soal teknologi, perkembangan teknologi, kejahatan lintas negara tidak hanya terjadi pada kejahatan terorisme, tapi juga kejahatan-kejahatan lain seperti misalnya peredaran narkoba atau penyelundupan senjata. Karena dengan adanya media online ataupun marketplace ilegal atau marketplace gelap yang mereka menyediakan informasi atau mungkin penjualan online, ini menjadi suatu kekhawatiran di negara-negara ASEAN. Dan mereka sepakat untuk bagaimana caranya supaya hal ini bisa ditanggulangi demi menjaga keamanan di wilayah regional ASEAN. Dan tentu saja pemirsa bahwa apa yang diupayakan, diperjuangkan dalam pertemuan ini sangat mendukung tema besar dari keketuaan ASEAN tahun ini, yaitu ASEAN Matters, Epicenter of Growth. Dan kita berharap bahwa nantinya sore ini akan disampaikan deklarasi kesepakatan di antara negara-negara ASEAN bagaimana caranya untuk bersama-sama memerangi kejahatan lintas negara. Dan kita berharap semoga nanti deklarasi ini menjadi solusi agar keamanan di wilayah regional ASEAN ini khususnya bisa terjamin. Dan nanti rangkaian acara juga akan ditutup hari ini dengan serah terima keketuaan AMMTC dari Indonesia ke Laos. Dan Almira, untuk sementara demikian laporan yang dapat kami laporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda di studio Polri TV di Jakarta. Silakan. Baik, terima kasih Deli Rozadi melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas.